Analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ruang kolaborasi modul 2.1. Materi ini disajikan oleh Dwi Rahayu, Anasanti Darastomo, dan Wiwi Trimaryuni. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, apakah kebutuhan peserta didik? Kebutuhan peserta didik dibagi menjadi 3. Pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Apa itu kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar murid merupakan informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Tujuan utamanya untuk memastikan semua murid diberikan pengalaman belajar yang tepat sesuai dengan keunikan murid. Minat murid adalah minat situasional, di mana minat merupakan keadaan psikologis, dan minat individu yaitu minat sebagai sebuah kecenderungan individu. Guru diharapkan dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar sebagai salah satu motivator penting agar murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, sehingga guru diharapkan dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar pendidikan yang guru berikan berpihak kepada murid. Berikut contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA grup kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri
Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Langkah kedua, Pak Ceta lalu menjelaskan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Di dalamnya terdapat bagan timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu, Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Langkah ketiga, di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat. Langkah keempat, untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun membagikan slide presentasinya ke dalam WA kelas. Tak lupa Pak Ceta memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi, tak lupa mencatat sumber informasinya. Langkah kelima, saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Langkah keenam, setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi secara berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok-kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam beragam bentuk, baik poster, PPT, note, mind map, dan lain sebagainya. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Berikut analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada kasus Pak Ceta. Pertanyaannya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kesiapan belajar murid yang berusaha disajikan adalah dalam kasus tersebut, Pak Ceta belum memperlihatkan pertanyaan awal yang menanyakan kesiapan belajar peserta didik. Pak Ceta hanya menanyakan perasaan, tetapi tidak menanyakan pengetahuan dan keterampilan awal.
Untuk minat murid, di sini terlihat bahwa murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Yang kedua, Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok, di mana dalam kelompok tersebut Pak Ceta meminta muridnya untuk berdiskusi dan saling menguatkan. Di sana mereka disuruh membuat rangkuman tentang materi tersebut. Murid-murid juga dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk agar lebih mudah menggambarkan pemahaman mereka. Untuk profil belajar murid, peserta didik akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online. Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tidak lupa mencatat sumber informasinya. Di akhir pertemuan, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu juga mempersilahkan murid untuk menghubungi via WA kelas jika ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri. Pak Ceta juga memantau pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid untuk menggali informasi dan tidak lupa mencatat sumber informasinya. Pak Ceta melakukan asesmen informal ketika kemudian ia menemukan muridnya ternyata ada miskonsepsi atau perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Dalam pertemuan kelompok kecil tersebut, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pernyataan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Dilakukan dengan mengamati perilaku murid, melakukan asesmen formatif, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama adalah berdiferensiasi produk. Waktu itu kita bisa melihat bahwa murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapat dalam ragam bentuk. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Pak Ceta meminta peserta didik melakukan kegiatan secara individu dan kelompok. Pak Ceta melakukan pendekatan berbeda bagi yang belum bisa memahami materi dengan mengadakan kelompok kecil tersendiri. Untuk berdiferensiasi konten, murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, artinya bisa jadi materi yang mereka dapatkan berbeda-beda. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian formatif berupa asesmen informal berupa pengamatan yang dilakukan oleh Pak Ceta. Sedangkan penilaian sumatif berupa penilaian melalui rubrik penilaian.